Bapak Rohim apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Oh iya Pak, ini tadi kan Bapak kan mengajak saya bertemu ya, katanya tadi ada yang ingin dibicarakan. Betul. Kira-kira apa ini Pak yang Bapak mau bicarakan yang mau kita diskusikan hari ini Pak? Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih ya, Bu. Mohon maaf juga kalau mengganggu waktunya, karena memang ini saya pikir penting, makanya saya ingin bertemu sama Ibu Nani. Jadi maksud saya bertemu Ibu Nani adalah untuk membahas permasalahan belajar anak-anak saya di kelas 11, Bu. Jadi begini, anak-anak saya ini nilainya, nilai ujian dia atau dan nilai hariannya itu selalu di bawah KKM. Jadi banyak sekali anak-anak yang nilainya di bawah KKM daripada yang sudah lulus. Makanya saya Oh, ingin mencari solusi seperti apa kira-kira yang harus saya lakukan, gitu Bu Nani. mm. Oh begitu ya Pak ya. Ya, Baik, jadi Bapak merasa ini ya, mungkin ada rasa kecewa begitu ya, Pak, ya? betul Bahwa Bu. nilai kenapa siswa-siswa Bapak nilainya tidak mencapai KKM. Hmm, Ya, Pak, ya? kecewa juga khawatir Bu. Oh, ada khawatir juga gitu. Betul. Iya iya iya. Nah, kemudian ini, Pak, kalau Bapak merasa khawatir seperti itu, nah selama ini memangnya seperti apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Seperti biasa Bu, saya belajar menurut saya normal. Saya seperti biasa, mungkin eh, seperti setiap hari yang saya lakukan biasanya saya awali dengan doa, kemudian menjelaskan materi kepada anak-anak, lalu Hmm. habis memberikan materi langsung memberikan tugas begitu kepada anak-anak. Oh, begitu. Dikumpul, periksa, hasilnya nilainya kok di bawah KKM yang saya harapkan itu banyak kali gitu. Jadi saya merasa aduh gagal saya itu. Jadi apa Oh, ini? begitu ya, Pak, ya. Sekitar berapa persen, Pak, kira-kira siswa yang nilainya masih di bawah KKM itu, Pak? Sekitar yang masih di bawah KKM itu sekitar 60% Bu. Dari Oh, 43 60%. siswa, ya, dari 43 siswa. Jadi Iya cukup iya banyak. iya. Saya khawatir nanti takutnya di apa penilaian akhir semester untuk seterusnya ulangan-ulangan yang lain juga kegiatan-kegiatan yang lain juga nilainya semakin hari semakin turun. Itu ya. Jadi Bapak khawatir malah nilai mereka malah semakin turun nanti ya, Pak, ya, kalau Betul. dibiarkan ya? Oke. Nah, kalau menurut Bapak, dari yang Bapak sudah lakukan selama ini, yang Hmm. sudah baik menurut Bapak, yang sudah Bapak lakukan, itu yang mana, Pak? Apa saja kira-kira? Yang menurut saya baik yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya, saya selalu mengawali dengan doa. Kemudian ada sedikit motivasi dan saya apa melakukan ice breaking. Itu saja Bu yang sudah saya Oh, lakukan. gitu. Iya, 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 iya. Berarti Bapak sudah berusaha juga ya Sudah Bu. melakukan Hmm. ya ice Saya kira breaking. itu bahkan saya kira itu sudah cukup maksimal buat saya Bu. Tapi Gitu ya, ternyata Pak, ya. di akhir penilaian kok nggak sesuai gitu. Tidak Tentu sesuai ya, kontennya masih mhm, begitu. Nah, dari yang sudah Bapak jalani itu, sudah Bapak merasakan sendiri, itu kira-kira Pak, jadi hambatan apa yang menurut Bapak itu menjadi penyebab dari, siswa-siswa Bapak ini nilainya belum mencapai KKM? iya Bu, mungkin ya, saya mungkin, pembelajaran saya itu terlalu monoton mungkin karena saya hanya sekedar
mengajar itu apa adanya begitu, tidak menggunakan berbagai macam variasi dalam pembelajaran seperti mungkin metode-metode atau penyampaian materinya itu Mmm. hanya sekedar saya menggunakan buku guru, buku siswa yang menjadi panduan, lalu kemudian saya sampaikan kepada anak-anak suruh membaca, kalau tidak suruh menulis Oke. silakan tulis, lalu kemudian Mhm. ada tugas. Didukung ditambah lagi hambatan yang lain ya sarana itu Bu, sekolah kami masih sekolah yang Mmm. darurat, jadi masih belum ada bangunan, jadi seperti kelas terbuka, jadi mungkin ribut, saking bisingnya itu anak-anak konsentrasinya juga kurang fokus dan akhirnya minat Mhm. dan motivasi belajarnya juga rendah. Gitu ya. Jadi menurut Bapak itu ada berarti ada 2 faktor ya. Yang Iya, pertama dari cara Bapak mengajar, mhm, metode yang digunakan selama ini masih monoton. si Kemudian yang monoton, kedua ada sarana juga ya, Pak, ya? Jadi sarana. masih ada kekurangan sarana prasarana di sekolah. Oke. Nah, jadi kalau Bapak sudah, merasakan, Bapak itu sekarang ada di posisi berapa menurut Bapak? Kalau dalam skala 1 sampai 10, Bapak ada di Ya, posisi berapa? karena saya melihat saya gagal Bu, saya melihat hasil dari Mhm. siswa nilainya masih belum cukup Mmm. yang saya harapkan. Jadi saya saat ini masih berada di posisi 4 Bu. Kalau Oh, masih di menurut ukuran posisi saya 4 ya? iya. Mhm. Mmm, di posisi 4. Oke. Berarti Bapak masih merasa jauh gitu ya Iya dari, benar. apa namanya, dari yang dikatakan sudah baik gitu ya. Iya, Oke, jadi, tapi kan ini Pak, di dalam setiap orang itu pasti punya ada sesuatu kelebihan. Nah, ada iya. kekuatan. Menurut Bapak, Bapak punya kekuatan apa nih? Ada yang kira-kira bisa kita gunakan supaya anak-anak ini bisa nanti berubah? Iya Bu, jadi setelah saya sedikit renungi, saya refleksi lagi, saya evaluasi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan selama di kelas, lalu kemudian saya melihat eh, video ternyata banyak sekali metode-metode lain. Salah satunya saya akan menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensi konten, kemudian produk, dan Mmm. diferensi materi. Jadi di situ juga akan saya menggunakan sarana-sarana yang sekiranya tidak bisa dipenuhi oleh sekolah, saya akan menggunakan ide baru. Seperti mungkin lebih kepada menggunakan HP atau handphone anak-anak untuk mengakses materi pembelajaran berupa video yang akan saya bagikan di handphone mereka. Oh begitu. Iya, Iya iya. Nah jadi Pak, itu jadi rencana ke depannya, jadi Bapak ini pengennya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya? berdiferensiasi. Rencana bagus sekali Pak ya, Ya. rencana Bapak ini ke depannya. Terus, kemudian kalau menurut Bapak, bagaimana siswa itu? Bapak inginnya anak itu seperti apa yang dikatakan Iya. bahwa Bapak sudah berhasil? Saya katakan saya bisa berhasil dalam mendidik anak itu ketika anak-anak itu bisa memahami semua materi yang saya ajarkan di kelas, kemudian dapat mengerjakan tugas-tugas dan paham tugasnya serta nilai-nilainya itu di atas KKM. Jadi itulah saya bisa merasa berhasil, Bu. Oke, baiklah. Jadi Bapak bisa berhasil itu kalau nah berapa tadi Pak? Jadi kalau Bapak inginnya dari awal Bapak posisi 4, Mm-hmm. pengennya jadi angka berapa? Saya ingin targetkan Bu, karena saya setelah melihat eh, kemampuan teman saya yang menerapkan diferensiasi ini juga berhasil, di situ saya yakin
ketika saya terapkan nanti saya bisa mencapai angka 9, Bu. Angka 9 Oh, dalam waktu 9 ya, Pak, singkat. ya? Iya, dalam Mhm. waktu singkat saya bisa mencapai angka 9. Kira-kira jangka waktu berapa lama nih, Pak, mau target mencapai 9? Saya akan mulai menerapkan dalam minggu ini, dalam waktu sebulan, insya Allah Bu, saya bisa membuat perubahan-perubahan dalam kelas saya, dan saya yakin anak-anak tersebut melalui media-media pembelajaran yang akan saya berikan nanti, mereka akan mendapatkan nilai yang baik, karena mereka akan memiliki semangat dan motivasi serta minat yang tinggi saat menerima pembelajaran saya. Oke. Nah, jadi Bapak kan rencana tadi ya mau, menerapkan Iya, iya Bu. pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, Pak, ya, ke depannya dan sekarang ini, Pak, kira-kira nih kalau di sekolah ada nggak rekan atau, siapa kira-kira pihak yang akan Bapak ajak, supaya Bapak tetap bisa berkomitmen terhadap rencana ini? Iya. Ya Bu, yang pertama saya pasti akan untuk menjaga agar saya tetap konsisten dan komitmen dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran saya untuk merubah yang tadinya kurang baik, hasilnya kurang baik menjadi lebih baik. Tentu saya akan membuat catatan untuk saya. Kemudian yang kedua saya akan melibatkan teman sejawat yaitu guru PAI yang nantinya akan saya ajak terus berdiskusi, berkolaborasi, melihat saya ketika saya mengajar dan melakukan umpan balik di sana, supaya saya tetap terus konsisten dari hari ke hari untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ya baiklah, berarti bagus sekali ya, Pak, ya, Iya Bu, apa namanya, Bapak akan mengajak rekan-rekan berkolaborasi ya, Pak, supaya iya. tetap komitmen, ya. Nah, kemudian Pak, jadi kita nih nggak terasa Pak sudah sampai di akhir, sesi coaching Cepat kita ya Bu Pak. ya, nggak terasa ya Bu ya. Iya, tidak terasa ya Pak ya. Nah. Padahal, tadinya dipikir, pembicaraan ini akan membosankan, ternyata sangat menyenangkan Pak. Iya Bu. Nah iya, jadi selama sesi coaching ini, Bapak sudah mendapatkan apa? Saya mendapatkan banyak sekali dari hasil pertemuan kita pada hari ini Bu. Yang pertama, saya merasa puas, saya merasa lega karena sesuatu yang saya pikirkan dari hari ke hari bisa terjawab dengan bertemu Ibu. Dan Ibu sudah memberikan ruang yang luas untuk saya menyampaikan apa yang menjadi hambatan yang saya alami selama ini, dan Ibu sudah membantu saya untuk memberikan pemahaman terhadap sebenarnya saya ini sebenarnya punya potensi gitu Iya, untuk betul Pak. membuat perubahan. Iya, betul. Jadi sebenarnya potensi ada di diri kita masing-masing ya, Pak. Dan Betul Bu. iya, Bapak bisa memiliki solusi atas masalah Bapak itu suatu hal yang baik sekali. Ya, Baik, Pak. Jadi untuk hari ini saya rasa ya sampai di sini. Semoga nanti ke depannya Bapak bisa berhasil dalam pembelajaran di amin. kelas, ya, dan Amin. anak-anak Bu. bisa meningkat ya Pak, minatnya, semangatnya, dan nilainya juga meningkat, hasil belajarnya meningkat. Ya Pak, baiklah Pak, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ibu Ya sudah Pak, meluangkan waktu sama-sama. ini. Uh, Ya, baik Pak. Ibu. Ya, selamat menjalankan aktivitas kembali. Ya Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.